Kan jadi basicnya dagelan kabeh, Mas. Di dunia musik kan kadang orang nggak pernah ngehargain musik itu nggak sesimpel itu loh, caranya nggak bisa kayak mie instan gitu loh, digodok terus matang gampang cuman kan musik butuh proses, butuh kekompakan, apalagi dengan anggota sebanyak ini kan. Mas, ini cerita menarik Mas kayaknya kok di Star Syndrome ki apa, Mas? Ki men lucu ya. Elsa ini namanya, Mas. LC julukannya. Nek pas nyanyi. Halo. Kalau ini kan ini Mas Arif nggak ada hubungan apa-apa kan? Saya boleh salim dulu dong. Oh iya. Alah. Weh, Alah. Hei, kau sih. Oke, selamat malam semuanya. Seperti biasa, jadi openingnya nggak bakal teriak-teriak kayak podcast sebelah. Oke, kita ketemu lagi di Holdcast di volume yang ketiga. Kali ini jatuh di malam Jumat ya, nggak seperti biasanya di hari Rabu karena kalah karo timnas. Ini hal yang benar-benar di luar dugaan kita karena kemarin beberapa waktu yang lalu kita sempat menjanjikan akan hadir setiap hari Rabu, tapi untuk malam hari ini kita akan hadir di hari Kamis. Oke, ini salah satu warna musik yang berbeda, tapi juga sangat familiar ya, karena hampir setiap hari kita mendengarkan musik-musik seperti ini di setiap waktunya. Jenengan pergi ke pasar, jenengan pergi ke Indomaret, jenengan di rumah, bahkan dimanapun kita sering mendengarkan musik-musik yang seperti ini. Ini salah satu warna musik yang cukup menarik dan kebetulan di Siboli ada. Nah, maka dari itu saya dan juga teman-teman dari Hold Music Festival mencoba untuk mewadahi mereka dan mencoba untuk menghadirkan mereka di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Kersani kita bisa sedikit banyak untuk mengobrol, kita sedikit banyak untuk bercerita dan juga sharing tentang bagaimana pendapat musik dari mereka itu sendiri. Oke, nggak perlu lama-lama karena kita udah molor ya dari tadi, udah ada sekitar 10-15 menit kita delay. Ini masalahnya cuaca, soalnya agak hujan di studio, jadi mohon sedikit bersabar. Oke, kita langsung saja akan memanggil perwakilan aja karena ada ini satu grup isinya hampir 20 orang sebenarnya. 25 orang, bukan 20 orang tapi 25 orang. Jadi kita akan panggil hanya 10%-nya saja, akan ada 2 orang perwakilan dari Pulen Congdut ya, Pulen Congdut buat hadir di tengah-tengah kita untuk kita sharing bareng-bareng dalam Hold Music Festival volume yang ketiga. Langsung saja saya panggil, ini dia Mas Arif dan Mas Dava. Iki piye sing ciluat kene ciluat kono iki. selamat Sugeng Dalu nih ya. Sugeng Dalu Pinara Mas. Ini ya. Kowe jago ndi? Iki basicnya emang dagelan, jadi akan banyak hal-hal yang lucu dan bikin tertawa. Iya ya. Tamu aja celutak. HP ini mambu Mas nek mbok lebok kono ya. Tumpuk Mas nek nongkrong biasanya tumpuk to, Mas. Ini gak nongkrong. Oh. Kita ngobrol santai, ngobrol asik. Ya kebetulan nih di sini di studio ramai banget gak kayak biasanya. Ini fansnya banyak banget, ternyata mereka bawa pasukan warga banget. Halo. Ini pasukan gajah ya, Mas. Pasukan gajah. Pasukan gajah. Halo. Ini nanti ada hadiah sing menang wae ra entuk apa-apa. Halo. Oh, dia bilang ada hadiah soalnya. Kayak gede gerang melu-melu ya. Nanti ada kaos buat 2 orang yang beruntung. Kita langsung bagi. Nanti ada beberapa endorse juga dari teman-teman yang sudah cari endorse luar biasa. Malam hari ini endorse-nya banyak banget, makanya kita bisa melaksanakannya di hari Kamis dan luar biasa.
Oke, langsung saja kita kenalan dulu nih dari Fulen Congdut ya. Tema malam pada hari ini, wih, keliru berarti. Tema malam hari ini Mas. Ora gawe angel. Ini karena basic mereka adalah dagelan, saya harus bicara ini main lucu juga. Jadi, lek ngomong untuk minimal diselempet-selempet ke kersane guyu gitu ya. Temanya adalah Fallen in Love. Nah, ini kita kenalan dulu. Ini ada 2 orang dari perwakilan dari Fulen Congdut dengan Mas siapa dan Mas siapa. Silahkan memperkenalkan diri. Aku sih. Siapa dulu? Monggo silahkan. Oke, perkenalkan nama saya Arif Budianto, biasa dipanggil Kliwon. Nak diomong rada bagus ya ora. Arif Budianto Kliwon. Weh, aku jenengi api-api para Big Kliwon. Kita Rajin ngerti menabung namanya Kliwon, tidak nggak ngerti sombong. namanya Kliwon tapi. Perlu diingat ya, rajin menabung dan tidak sombong. Oke, baik. Kita panggil enak santai banget namanya Mas Kliwon, Mas Kliwon gitu ya. Santai. Satu lagi Mas. Deruk. Kayak basicnya kayak daglan. Oh iya Mas, ngapura deh gue sarung Mas. Oh, udah apa santai Mas. Rawo ya Mas ya. Santai. Perkenalkan. bariki kan sunatan masak. Ya nek mek ngomong. Aku tak ngomong sih lho. Perkenalkan. Ora usah digawe-gawe Mas gujumu. Aja digawe-gawe. Namanya Salibun ngono wae Mas. Salibun. Oh, Salibun. Oke, Mas Salibun. Oke, selamat malam Mas Kliwon dan Mas Salibun. Ya, ngono wae. Kayak apa komentator bola rumah saya loro iki ya. Lama-lama dia berdua lucu. Nih, langsung aja Mas. Ini adalah perwakilan dari Fulen Congdut ya. Pertanyaan yang pertama ini gampang. Jenengan ini domisili dari mana? Terus ada berapa personil? Dikenalkan dulu lah si Fulen Congdut ini. Monggo. Mas Arif. Sud. Ini sudah menarik karena jawab pertanyaan juga pakai pinsut luar biasa nggak? Aku menang ki jawab iki. Perkenalkan dari apa nih sih Mas? Gendang. Boleh monggo. Dari urut domisili. Oh, domisili. Oh, Bali ini. Rodok ngelak ya, Mas. Domisili di Desa Margosari. Oh, jadi base campnya di Margosari. Di Margosari. Tepatnya di Dusun Susukan Gunung, RT 4 ya, Mas Arif ya, Kerajaan ya, RW 1. Oke. Siboli punya. Siboli juga ya. Siboli, Mas. Oh, Siboli. ini jadi lingkup dari Siboli, ternyata mereka benar-benar warga asli Siboli ya, mewakili Limbangan karena domisili base campnya ada di Margosari. Oke. Terus apa nih, Mas? Bali ini telepon. Weh. Oh, iya, emang iya tuh. Sampai dirapet. Enggak, aku yang ngalahin enggak apa-apa, Mas. Oh, wis durung, Mas. Wis. Oke, gitu ya. Mas, domisilinya dari Margosari. Margosari. Mas, Fulen Congdut ini ada berapa personil, Mas? Personil semua ada 9. 9 itu apa aja tuh? Gendang, drum, bass, gitar, cakcuk sama keyboard. Oh. Vokal 2. Oh, sama vokalnya 2. Vokal 2. Aku ra kitung ra apa-apa Mas. Sempat lihat jadi. Oh, lah jenengan jadi apa di sini? Nah iki. Nah, ini pertanyaan menarik. Nek jarene bocah-bocah manajer. Oh, ini. Kok sik, tapi kok sik Mas, aja ngomong sik. Iya. Ngomong sik ya. Lebih tepatnya ngewangi usung-usung. Lah, iki Mas. Enak. Bener. Penak. Usung-usung delok, bayarane genep kok. Bener Mas. Usung-usung delok bayarane ganep. Gitu Mas. Oke. Mas Kliwon ini kalau di Fulen Congdut pegang apa Mas? Kayaknya Mas Kliwon dan Mas Dava atau Mas Salibun berdua ini adalah penolanya dari Fulen Congdut itu sendiri. Mereka berdua ketika siapapun ketemu mereka pasti kayak oh iki cah Congdut nih gitu ya kan. Jadi tolong dong Mas Kliwon ini sebagai apa, terus awal mulanya si Congdut ini terbentuk itu seperti apa, saya pengen ngerti dong Mas. Saya posisi di Kendang Depro ya, Kendang Jaipong. Kendang Jaipong. Pertama awal mula berdirinya Fulen. Awal mulanya panjang sih Mas ya. Agak jontor nanti agak jontor. Iki nek Oh ada. nek seumpamane ceritake Mas, 3 dino ora rampung. Disingkat aja Mas. Nah. Singkat ya. Paling Singkat. enggak teman-teman biar ngerti. Sebenarnya sih awal mula dari nongkrong-nongkrong sih ya Mas ya. Nongkrong-nongkrong karena satu circle kan hobi terutama di hobi.
ketemu sama si Angga gitar ya, sebenarnya teman udah lama. Terus dia ngenalin ke teman-teman keroncong sih, teman-teman keroncong, terus nongkrong cocok satu circle kan, nongkrong terus. Sementara kan dulu iseng-iseng dulu sih sebenarnya, dulu iseng-iseng terus seneng sama Vokalisnya? Oh enggak. Oh enggak. Kosek toh. Oh belum. Mana Oh belumasa. sampai ke sana. Ini soalnya tadi ada dari tim kreatif, Mas. Nanti ditanyain dong si itu. Kosek tak buka resleting sih. Oh ya oke. Oke, ini menarik. Monggo Mas. Setelah kumpul dan tongkrong sama Mas Ewo ya Ewo Mas terus Ewo. dan kawan-kawan. dan kawan-kawan. Dulu kan paling seneng pas zaman hitsnya Didi Kempot, lagu Ambiaran. Terutama lagu Ambiaran. Tahun berapa tuh Mas? Tahun 2017 18 lah, 17 18. Dari itu kan karena keroncong ya. Pertama dari orkestra keroncong jenenge apa to kae? Kidung Etnosia. Kidung Gunung Kidul, Etnosia. Gunung Kidul. Orkes ada keroncongnya. Biasanya yang ngiringin Pak Didi Kempot itu terutama yang unik di situ. Jadi setelah itu baru nih kepikiran yuk Kepikiran, bikin Fulen Congdut. Nah, Nah. kenapa Mas kok mbok jenengi Fulen Congdut nih kenapa nih? Artinya sendiri apaan sih Mas si Fulen sih. Fulen sebenarnya dari bahasa Jawa pulen. Oh, Nah. Fulen ke menul-menul ya. Ya, menul-menul. Menul-menul. Aku Oke. ora ngapal persamaan seneng sih menul-menul. Oh, itu pengecualian. Sego sing menul-menul. Oke. Maksudnya kan ngono. Oke, kita mikirnya apem lah Mas. Roti kempit. Emem. Mas ada anak-anak. Oh iya. Oh, makasih tim kreatif. Apa ya anak-anak ya? Apem. Oke, dari Fulen berasal dari kata pulen ya. Berarti Enak, benar-benar empuk. karena empuk. Empuk enak lah sebenarnya, enak didengarkan ya. Enak didengarkan. Oh, tujuannya adalah itu. Iya, Ketika iya. bermain, pengennya adalah siapapun yang mendengarkannya rasanya empuk, rasanya enak. Sebenarnya kan tidak sebenarnya kan Fulen kan fleksibel ya. Fleksibel yo nom yo tua, anak-anak sebenarnya menyesuaikan kalangan, semua kalangan sih. Jadi pasar dari Fulen Congdut ini pengennya adalah meraup semua dari umur ya. Jadi cah cilik ngrungokke yo enak. Ketika ada yang lebih senior lagi juga enak juga, nggak ada masalah seperti itu nih Mas. Dulu kan awalnya kan di pertama nongkrong itu kan sukanya di campur sari juga. Campur sari kan gimana nyajiin campur sari tapi enak didengar tapi di telinga anak-anak muda gitu loh. Ya. Modern, Mas. Nah, terutama kan sama melestarikan budaya lokal. Budaya Ngono ya. lokal. Tapi ben enak dirungokke cah nom-nom gitu sebenarnya. Terus juga kan semakin kesini kok ada ambiaran, lah kita menyesuaikan. Nah, ini sempat kemarin saya bahas dengan beberapa narasumber sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya. Ambiar ini sekarang sudah menjadi sebuah genre musik. Jadi orang dikatakan, "Mas, seneng lagu apa?" Dia bilang ambiar. Ambiar itu bukan sebuah judul musik, bahkan sekarang ambiar sudah menjadi sebuah genre. Julukan ya. Julukan ya. Jadi ditakoni, "Mas, main musik gak?" Iya. Terus genrenya apa? Genrenya ambiar. Ini satu hal yang menarik seperti itu. Apalagi dilihat dari kebutuhan pasar yang sekarang hampir di setiap kegiatan apapun kita mendengarkan lagu-lagu yang bernuansa seperti yang jenengan akan mainkan nanti gitu kan. Marai loro ati. Oh, atau ini menarik. Lagu-lagu Loro Ati. Nah, Apakah lagu Loro Ati. ada lagunya dulu atau Loro Ati dulu baru ada lagu, nanti kita akan bahas juga. Oke. Seneng aku nek Seneng. iki. Mas, dalam nemuin konsep yang seperti sekarang jenengan ada beberapa musik yang saya lihat ada beberapa alat musik lucu-lucu, ada cak aja cok. Ya, mereka sebelum jenengan dapat orangnya, apakah jenengan sudah oh ini menarik nih kalau ada ininya, atau dapat orangnya dulu kalau yuk lebok gitu. Dapat orangnya dulu. Berarti kenal orangnya dulu baru diajakin. Seperti itu. Biar kan kalau nggak suka kan mau diajak percuma, Mas. Jadi cari yang suka
sak circle lah, satu circle yang pemikirannya itu sama lah, tujuannya itu sama gitu. Kalau udah tujuannya sama kan otomatis mau diajak berkarya kan lebih mudah. Enak. Oh, Mena. Santai ya? Santai. Ya, kita ngobrol ke Pak Manajer coba. Pak Manajer. Tukang usung-usung. Tukangnya Mas. usung-usung atau Pak Nah. Manajer. Pak Manajer, ini saya ada bocoran seperti ini. Orang-orang dari Fulen Congdut ini punya jadwal latihan yang rutin. Iya. Nah, saya ingin tahu sebenarnya seberapa rutinkah jenengan ini latihan dan efektivitasnya terhadap ketika jenengan manggung itu seperti apa? Kalau latihan setiap minggu Mas. Setiap minggu kita ada latihan di hari Rabu. Itu di rumahnya Mas Arif. Oh, bareng sama podcast kita dong Iya. hari Rabu. Tapi jenengan bolos terus ini. Selasa apa Rebo? Selasa. Nah, ini manajer Ayo. Lah ketok digoblok-goblok ya. Ada nih kok mau anak Dino. gue do latihan lu ngodin. Yo. Di hari Selasa setiap minggunya Mas. Dari habis Isya sampai jam 11. Oh, Selasa ya. Nah, hari Selasa. 11 bengi dong Mas. Oh, berarti malam ya, jadwal Iya, malam. malam. Jadi kalau teman-teman yang pengen mau lihat latihan nih, boleh nggak? Boleh Mas. Boleh ya? Boleh Tempatnya sekali. Di rumahnya Mas Arif, yaitu di Margosari. Oke, nanti Rumahnya bakal Mas ada Arif. Ini di bawah sini ya Nah, nanti ya. isor mejo. Ini kok gawean di tim kreatif nanti alamatnya ada di sini gitu. Aku sing edit Mas. Oke Mas, biasanya Mas Fulen Congdut reguleran nggak sih Mas atau fokus ke event apa kayak gitu? Kalau Fulen itu lebih ke wedding Mas. Oh, wedding. Heeh, tapi sementara ini ora payu mau cari kayak kameramen. Mas kameramen tolong. Mau cari ora payu. Wedding ya berarti. Wedding ya? Mas. Wedding. Tapi untuk personel yang lain ada yang reguler juga. Tak potong lah, Bro. Potong Oh, boleh, ora boleh, apa-apa. boleh, boleh. Monggo tambahin. Sebenarnya sih yaitu tadi tujuan apa ya Mas ya? Lebih sasarannya ke wedding sih sebenarnya. Cuman untuk semakin kesini kan banyak yang lihat peminatnya kan juga udah makin banyak. Jadi kami lagi memikirkan gimana caranya biar keroncong itu dibikin sesimpel mungkin tapi enak Oh, karena kafe-kafe. basicnya keroncong adalah identik dengan personel yang banyak. Heeh. Maka dari itu orang wedding kadang berpikir ini kakean personel lagi ngentak-ngentak rakyat seperti itu. Padahal nggak kayak gitu juga. Enggak. Terus ini jadi PR buat kita semua Nah, bagaimana caranya dengan personil yang sedikit tapi kita tetap bisa memainkan dan nuansa keroncongnya nggak hilang. Intinya Betul kan adalah sekali. itu. Oke. Mas, cara Fulen Congdut ini Mas beradaptasi dan bersaing sama teman-teman. Kita tahu sendiri akhir-akhir ini ya si Boli kita ada beberapa nama seperti Java Sugar, orang-orang akustik, orang-orang band yang mencoba mengusung format yang baru juga buat dunia wedding dan itu lagi laku-lakunya kayak payu-payu nih seperti itu. Nah, cara jenengan bersaing kira-kira kayak gimana? Kalau bersaing sih sebenarnya nggak berpikir sampai ke situ. Cuman kita teman-teman sebenarnya kan hobi. Untuk masalah job kan bonus lah, ininya kan gitu. Kita hobi bikin karya Iki hobi tapi nek ora payu lah iki lagi ngopi keter gitu. Iso gendeng aku. Gendeng. Oke. Udah tutuk ora ono job gendeng. Oh gitu. Ini tolong ya yang monggo yang mau ngejak Fulen langsung ke manajer. Nanti kalau lewat HMF ada special price-nya. Kita tetap di bawah 1 juta katanya. Biaya admin ada tapi tetap harganya tetap di bawah 1 juta itu. DP-nya ya. 1 juta sih mangkat gedang tok tapi ya Mas. Semangat gedang karo gitar isi apa Mas. Oh ya ada sedikit tambahan Mas sebenarnya kan. Siap-siap. Tadi pertanyaannya apa Mas? Lupa aku. Dan jenengan main nambahin apa nih? Pertanyaannya sasaran apa cara kayak? menghadapi Nah, itu. Ya sebenarnya porsinya juga beda sih Mas. Untuk semakin kesini kan lebih mikir ke apa? Banyakin koleksi ke Jawa lah, prosesi Jawa. Sebenarnya kan ada langgam. Sebenarnya kendang kan juga enggak jaipong, cuma jaipong.
bisa ditambahin sama kendang Jawa, kendang Ciblon. Nah itu kan kedepannya semoga ya Mas ya, semoga ini dalam proses kedepannya bisa ngiringin prosesi pernikahan dengan adat Jawa. Ini gitu. Oke. Jadi ada misi di balik sebuah band. Sekedar tampil di wedding itu nggak cuman sekedar buat menghiburnya aja, tapi nantinya mereka juga akan menjadi live musiknya buat mengiringi kayak acara panggil temon kayak gitu. Betul. Nah ini menarik. Menariknya lagi adalah Mas Arif. Mas Arif umur berapa sih Mas? Umurnya 17 Anjir. tambah 5. Gak mungkin. Mas Arif ini masih 23 tahun tapi referensi musiknya dalam nguri-nguri budaya Jawa ini bagus. Saya sedikit kagum sama beliau. Saya juga sebenarnya sedikit tertarik dari mana Mas Arifnya ini sendiri belajar dan menggiatkan teman-temannya buat keroncong itu bagus loh. Nah ini saya akan langsung tanya aja Mas Arif, kapan jenengan mulai belajar musik dan kapan akhirnya mengerucut seneng dengan keroncong? Belajar musik sebenarnya hobi dari kecil Mas, dari kecil hobi, dari SD lomba mau copat lah apalah. Semakin kesini kan pertemanan itu ya makin luas ya Mas ya, pergaulan semakin luas dan akhirnya kenal sama teman-teman keroncong itu. Ya yuk kita belajar, kita bangun bareng-bareng gitu. Oh gitu, siap. Oke Mas Arif, pertanyaan ke Pak Manajer deh. Pak Manajer, ini biar teman-teman ini kan ada beberapa yang masih kuliah juga. Saya lihat juga ada yang masih sekolah, ada yang udah bekerja juga ada punya main job yang lain seperti itu. Nah, cara jenengan biar menjaga mereka tetap kompak dan disiplin buat latihan. Biasanya kayak gimana sih Mas? Kalau caranya waktunya mesti tak nganu Mas, tak potong ngarepe Mas. Seumpamane latihan jam 7, aku bilangnya jam 6. Rekane men ora telat Mas. Malah saya telat ya. Tapi datang jam 8 ya. Ora efektif. Tenan ora efektif Mas. Jadi masalahnya sama ya. Jadi Mas, kedisiplinan sama agak disiplin. susah ya. Terutama di gitar Mas, Angga Mas. Wah, nemen. Nah, nanti Nemen, Mas Angga juga bakal masukin ke frame. Saiki kopine ndi iki ngomong wae kesel iki. Oh, Mana nih? aku kayak batin. Mana nih? Kayak batin aku. Oke, acara malam hari ini juga kita dapat beberapa sponsor nih Mas, karena Fulen Congdut ini fansnya luar biasa banyak banget. Sponsornya juga banyak. Alhamdulillah ini dari ada Sibo Local Fest, ada Alisa Store juga dari toko thrifting. Ada Daulat Alisa Cafe. juga bakal ada di acara thrift buat bulan Januari juga. Terus ada Daulat Cafe, luar biasa Daulat, matur nuwun. Kapan kita bisa bikin podcast di sana, diundang tempatnya juga, terima kasih. Kok ini Ada penak ini, Urban kono? Thrift Day juga. Ini juga event thrifting ya buat besok di Januari. Satu lagi ada Jatisel. Jatisel ini pusatnya pulsa dan aksesoris handphone. Luar biasa, terima kasih. Ini yang mau tanya via Instagram, kita masih tunggu karena kita masih ada sekitar 30 menit lagi ke depan. Jadi yang mau tanya lewat Instagram juga boleh. Yang di studio juga boleh kalau mau tanya. Jadi siapkan pertanyaannya langsung sama teman-teman dari Fulen Congdut sebelum mereka perform. Mereka rencana akan bawain sekitar berapa lagu Mas? 30. Yang bener aja Mas. 30 lagu Mas. 5 sampai 6 lagu ya. 5 sampai 6 lagu pada malam hari ini. Nanti di jam 9 kita akan live juga dengerin mereka. Oke. Sing nonton akeh. Oke Mas, langsung lanjut lagi deh Mas. Kose Mas, kose. Kayak kopi ini teko. Oh iya, kopinya teko dulu. Aku ngelak ya Mas. Rata dagal sithik ora apa-apa ya Mas ya. Maci. Ya, matur suwun ya Mas. Teh hangat iki sing masuk angin sapa iki? Sampeyan mau. Oh iya, aku ya. Mau ning buri frame ngomong kok. Aku memang buffet. Lagi oh. Cantik. Asih Mas. Gak. Bagus ora ngopi. Mas nyuwun sewu. Adem. Adem Mas. Ini adem ya Allah Bos. Oh tau, adem ya. Ki baristane Mas Huda dari Panorama Cuil ini luar biasa. Mas terima kasih. Mas Huda terima kasih sponsornya. Makasih Mas, kopinya Mas. Untuk makan kita catering ada sponsor dari Sayekti Catering. Terima kasih. Makku.
lagi iwak-iwake Mas Arif. Mas Arif. Mau apa jenenge? Apa jenenge? Oh iya. Ada cembung fish juga, makasih cembung fish. Tadi kita disponsor cembung fish itu ada iwak 10 kilo iki. Sing mangan sapa? Oh iya, cembung SPD. Cembung SPD fish ya. Oke. Mas, ini pertanyaan lagi nih Mas, kita balik lagi biar agak santai. Oke. Tiap manggung ada dress code khusus nggak sih Mas? Biasanya kalau orang roncong itu identik dengan pakai sorjan, pakai belangkon, atau pakai atribut yang sekiranya Jawani seperti itu. Kalau Conggut sendiri buat Fulen nih, ada dress code khusus nggak? Monggo. Ada Mas. Apa tuh Mas? Ceritain dong. Kan modelnya apa tuh Mas Dek? Kayak nganu ya? Apa sih ini? Nah, kuwi Mas. Kayak 420 Mas. Lah, kuwi rekane Mas, le tuku kuwi ya Mas ya. Kuwi men ora dipadani grup liya Mas. Ya bener Mas, ora ana sing madani. Sing madani wong kondangan. Iki jujur aku Mas. Wong kondangan ki mlebu dress code padha tak kira player Mas. Oh iya. Iya Mas, tenan. Iku ora tak gawe-gawe lho Mas. Oh ada. Tenan. Oh nanti dilihatin fotonya yo. Tak gedai fotone Mas. Fotonya di sini yo. Ini ya, menarik soalnya jadi. Tunggu dene batik raja iki. Pesake penyanyi nih. Pesake penyanyi deh Mas. Kenapa? Ayo padha dress code iki mbek wong kondangan. Oh, yang nyanyi siapa? Yang nyanyi ada Mbak Elsa sama Mbak Novi. Halo Mbak Elsa. Mbak Elsa sama Mbak Novi. Wih, bening sekali. Bersinar di kegelapan. Halo. Nek pengen kena bajul. Malam hari ini luar biasa, kita kedatangan yang bening-bening banyak. Ini sebelah sana ada 2 yang bening, sebelah sana Raumo bening. Kayak, oh kita ada tamu dari Jakarta. Halo Imel. Saka Jakarta Mas. Iya dari Jakarta. Halo. Aduh temen Mbak. Terima kasih. Iki jane wedhus rupa menungso. Enggak, kita menyapa fans sebenarnya. Menyapa fans. Mas, ini ada fakta menarik dari Fulen sendiri. Ini kita akan ngebahas tentang ya ini berhubungan dengan kewedusan ya, kewedusan. Jadi si tukang kendang ini ternyata cinlok sama tukangnya nyanyi alias Mas, kuwi aku ngerti cerita deh Mas. Nah, aku ngerti cerita deh. Ini minta dari tim kreatif Mas, tolong bahas kayak Mas, tolong sedelok gitu. Sedelok aja bahas tukangnya kendang itu cinlok sama yang nyanyi. Nah, ini ada fakta yang menarik. Monggo Mas. Siapa yang Pak manajer aja yang cerita karena si Arifnya sendiri yang cerita kayaknya bakal banyak yang ditutupin ya. Monggo Mas. Lainnya apa nih jadi Mas? Ini apa? Aslinya iki ngene ya Mas. Prank yo. Iki prank. Ora Mas. Aslinya mantane dhisik Mas. Oh gitu. Heeh, mantan. Nah, dek cepak iki. Dek penyanyi Mas padha, dek penyanyi iki. Oh gitu. Nah. Sempet ke lain hati dulu. Heeh, iki sing aku ngerti ya Mas ya. Kenal dek penyanyi. Oleh sebut jeneng ora iki? Jangan Oh, merek. aja. Jangan merek, jangan merek. Inisial ya. Inisial. Ora apa-apa kok di. Kita live. Kok di. Sensor sate. Terus Oh, ntar marah itu. Marah enggak? Enggak. Ora, mone awakmu ninggalke aku kok. Iya. men terus kayak Mas aku medine keliru. Ora, Dek lunga. Dek lunga ya wis tak golek meneh. Oke. Dadi pas golek-golek nyemplunge rono meneh kan. Males to. Ya wis. Nah, Mas, dari manajemennya si Fulen sendiri Mas menghadapi mereka ini kayak gimana? Karena orang kalau dalam satu grup, kalau ada yang cinlok seperti itu pasti akan ada sedikit masalah. Apalagi ketika mereka lagi berantem, moodnya nggak baik, moodnya kurang bagus, nanti malas buat latihan. Ada trik khusus nggak sih Mas buat ngadepin mereka berdua ini? Kan kita tahu sendiri si Novi adalah pentolan buat nyanyinya, dan si Arif adalah pentolan buat kendangnya. Ada trik khusus nggak buat ngatasin itu? Wah, nek masalah hati men diurusi dewi-dewi Mas. Orang melu-melu aku Mas. Nah, kalau berhubungan dengan latihan Mas. Sejauh ini tidak ada masalah Mas. Alhamdulillah. Tidak ada masalah. Orang kira tak buka nih gini. Ayo, ngomong aja. Aku mau cokai kok. Itu bagian saya. Oh alah. Itu bagian saya. Aku biasanya saya gujeng aku tuh Mas. Tidak ada masalah Mas. Kalau untuk mereka berdua,
Sejauh ini tidak ada masalah. Kalau nek nesu yo paling salah siji ra mangkat, Mas. Ora. Oh pernah nggak? Tapi pernah nggak? Pernah. Oh pernah. Pernah ya? lah. Pernah, Oh, kayak pernah. pernah. Sing ngalah siapa? Sing ngalah siapa? Sing ngalah sapa? Sing ngerti sing ngalah? Oh, sing ngalah sing di omah. Bablas ora latihan. Oh, bagus. Oh, aku tahu weh. Wis story Ngawur iki, Mas. gimmick. Ngomongin kancane. Oh, ngambuki kancane, Mas. Biasanya ngono, Mas. Kayak mbek dredeg to tangane. Oke, kita ada hadirkan Mbak Novi buat masuk ke frame. Kita panggil dulu Mbak Novi. Yuk masuk ke frame yuk Mbak. Yuk sini yuk. Nah ini dia adalah vokalis dari Full Encongdut. Kita panggil ini dia Mbak Novi. Mbak Novi. Mas kursi dong. Gak apa-apa. Mas. Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak Mbak. apa-apa. Wis GP enak wae. Pentingin bodinan. Tambal panci kapur baris kerasa penak langsung bungkus. Kowe kene pun. Ben juga ke kursi. Aku di. Nah. Halo Mbak. Aku salim dulu dong. Salaman apa-apa. Ora apa-apa. Nah kita ngetes aja sebenarnya ngetes sama si Arif kayak pandangannya langsung gitu. Ayo mulai gitu. Ora ono tukang anu, Mas. Oh gak kiri. Asline yo kompendang ya ora apa-apa. Oh iya. Wah, penak iki. Halo Mbak Novi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Wah suaranya fulen tenan ya. Iki lu nak nyanyi lho. Nak nyanyi repot kok. Repotnya piye, Mas? Lah fulen iki lho. Masa Iki apa? Ki piye to kuwi lanang-lanang lho. Mbak Novi, Iya, kita gimana? kenalan dulu deh biar sama-sama tahu Mbak Novi ini domisilinya di mana, terus Saya, mulai kapan Mbak Novi gabung sama Fulen, diajakin si pacar atau teko-teko jerundul gabung dong kayak gitu atau kayak gimana monggo yuk. Sen to, Mas, alon-alon kakean, Mas, Oke. bingung. Ulangi dari Siap, domisili siap. ya. Monggo. Domisili di Kota Meteseh. Oh, kota Tahu ya? Meteseh, Ha-ha. masih Siboli juga. Masih Siboli. Produk gendeng. Terus selanjutnya apa tadi? Kapan? Kapan mulai gabung sama Fulen nih? Atau memang dari awal udah mulai? Belum. Mulai gabung itu waktu ceritanya kekurangan penyanyi gitu, Mas. Kekurangan penyanyi. Dulu kan penyanyi pertamanya itu Mbak Elsa. Oh, Mbak Elsa malah yang pertama ya? Iya, pertama Mbak Elsa. Nanti Mbak Elsa akan duduk di sana. Cowok, Mas. Oh, yang satu ada cowok lagi. Ada cowok lagi. Kebetulan yang cowok nggak bisa. Terus akhirnya aku di calling jam 12:30 kayaknya malam-malam, Mas. Ulate mbek elek pol. Ulate mbek elek pol. Kan kaget ya, Mas, di calling jam 12:30 ya. Ngapain ngono kan? Jam 12:30 nih. 12:30 nih ngapain? Siang. Siang atau malam? Malam. Piye? Tuh. Beloni kok malam. keliru. Malam. Setengah satu Terus malam. ternyata ada job dadakan ceritanya. Buat besoknya pagi. Buat besoknya. Enggak, besoknya malam. Oh, besoknya malam. Besoknya malam. Akhirnya dari situ kan aku nggak tahu gimana mereka berembuk ya, maksudnya akhirnya menambahkan aku untuk jadi vokal keduanya gitu. Vokal kedua. Soalnya ini sedikit informasi saja. Saya pernah ketemu mereka berdua ini reguleran gitu. Dan iki wis emang hubungan yang dari lama. Iya. Kalau kita ketemu di sini dalam suasana yang berbeda, ini hal yang menarik. Kok tahu kalau hubungan kita udah lama? Iki kan kita pernah ketemu. Kita pernah ketemu. Lah, iki sing tau main njaluk nomormu kae lho. Lah dikasih nomor bapak Iya, saya pernah minta nomornya si siapa ini? Novi. Dikasih nomor bapak sama ini. Kurang ngajar ya. Ya kamu enggak ngerti kan? Ini baru tak omongin di sini. Iya. Iya benar. Ini kan enggak ngerti tau. Iya, Mas, serius. bentar, berarti kita di sini tuh kayak cuma pura-pura nggak kenal ya? Iya benar. Aslinya banyak drama. Aslinya banyak drama. Ya itu tahun Oke, berapa oke. saya lupa ya, sekitar beberapa 2019-an nggak sih, Mas? lebih dari 4 tahun lalu. Ngawur. 3 tahun. Iya kali ya. Ya 3 tahun yang lalu. Apa tuh ya? Ini ngomong kamu Asik ya? Gak enak. Gak apa gitu Mbak Novi. Gimana? Nah, ini vokal cewek itu jarang ya. Kita kalau ngerti vokal cewek itu identik dengan wah mesti dangdut. Dangdut yang bener-bener dangdut. Ketika jenengan
dikasih tantangan buat menyanyikan dangdut yang ada nuansa keroncongnya, ada masalah nggak? Justru waktu pertama kali denger konsepnya mereka itu tertarik Mas. Nah kalau mereka bawainnya dangdut mungkin belum tentu aku mau diajak. Oh gitu, kalau Justru mau gitu. dangdut pure mau? Enggak. Karena ada tuntutan goyang. Oh bukan itu juga. Ya itu tuntutannya bukan dari musisinya ya, pasti Tapi- dari pasarannya. Oke. Itu kan pasti ada. Sementara kesannya kalau ada istilah keroncong itu adalah sesuatu yang menjaga keanggunan kalau buat vokalis kayak gitu. Nah, sementara susah juga ya Mas ya, misalkan Bojomu mulai pinter sekali kowe lho. Gimana? Iki jane maket bukan mau iki ya sing kene. bahasa aku ketinggian ya. Iya bagus. Ah, Lho iki ngawur iku. Terus Lali ya dadine to. Oh ya untuk terutama untuk vokalis yang tetap mempertahankan jilbabnya ya Mas ya. Itu kan kalau di dangdut kadang menimbulkan pro dan kontra. oh iya, Ya, begitu. karena Oh, kita kayak ngerti sih. sendiri Dengan ya. Mas ya. Ada beberapa penyanyi dangdut yang pokoknya seperti itu. itu nggih. Lemir-lemir. Cuman setelah dijelaskan oleh Mas Arif konsepnya begini kita menerima acara yang begini. Akhirnya saya mau bergabung karena alasan mereka ya masuk dengan prinsip saya begitu. Terus sejauh ini aman dan juga nyaman ya. Jadi ini nggak ada masalah. Alhamdulillah tidak ada masalah. Oke, terima kasih Mbak Novi. Oke. Ini Mbak Novi ini juga termasuk praktisi musik juga dan beliau kebetulan juga kuliah di bidang musik juga. Iya betul. Benar apa enggak? Betul, dan kebetulan kan kuliahnya pendidikan seni musik ya Mas. Pendidikan seni nah, musik. bagaimana caranya aku terjun di dunia musik tapi pendidikanku nggak hilang. Nah itu yang penting. Gitu. Unsur Ini menarik pendidikan. sekali karena kemarin saya juga udah sempat bahas tentang pentingnya sebuah pendidikan bagi beberapa musisi dan kita akan juga hadirkan juga buat volume keberapa kita juga belum tahu, kita juga kedatangan dari SPD SPD. baru Mas Arifis gitu. Ya, barengan saya tuh Mas. Iya, oh ya? SPD-nya barengan. Oh, nanti kita Tapi bikinkan masuknya nggak bareng. itu sendiri. Tinggal mancing biasanya yuk. Oke, terima kasih Mbak Novi, matur Oke, suwun. sama-sama, Silahkan Mas. kembali dan siap-siap dulu karena kita akan segera tampil ya 10 menit lagi. Matur nuwun ya Mbak Novi. Terima kasih Mbak Novi, monggo silahkan balik. Kita ada beberapa menit lagi buat ke depan. Sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Pertanyaan-pertanyaan dari Instagram. Monggo yang ada pertanyaan dari Instagram, tim kreatif ada nggak? Sementara nggak ada. Atau ada nggak? Oh, kita lagi cari sebentar. Aku mah bingung nih. Ora lek takoni. Wedi Oke, aku, Mas. Mas, ini ada 2 pertanyaan nih dari Instagram. Yang pertama buat Mas Manajer dulu nih. Nah, iki. Mas Manajer, ini pertanyaannya kayaknya sedikit benar-benar pribadi ya. Suka duka jenengan ketika memanage mereka, memanage teman-teman dari Fulen. Kira-kira apa Mas? Kalau sukanya yo kumpul Mas, bareng dadi siji wis mangan iki Mas, nek soal mangan kuwi. Kuwi jan nyenengake Mas. Semego. Semego. Bener, semego Mas. Pemenang kae vokal siji kae, Elsa kae. Nek pengen ngerti awake sakmono cilik to Mas. Walah nek mangan Mas. Nek wayah wong ngantenane to Mas. Oleh waktu istirahat, sebenarnya wis jikuk piring. Kita akan segera datangkan Mbak Elsa sebentar. Nanti kita kasih 5 menit terakhir ada Mbak Elsa buat masuk frame. Terus? Kalau dukanya ya waktu Mas, waktune wi nek do kumpul angel wis jalan. Oh, itu susah banget ya buat dikumpulkan karena kedisiplinan itu Ya. Mas. Ya nganu Mas, nek do duwe Kesibukan masing-masing. Kuwi Mas. Oke, Mas, ini jadi ada satu pertanyaan lagi dari Instagram juga dari Mas Mufti Dian. Mas, derek tanglet Fulen paling jauh main di mana? Monggo dijawab. Paling jauh Paling jauh Argentina. Oh enggak. Kaduan. sementara paling jauh ya Kendal Semarang. Kendal Semarang ya. Oh, Kendal Semarang. Duk Boto. Aduh boto toh. Duk Boto kae to.
Belum paham nih. Lumpane kapan? Ya gue kan udah dadi manajer. Burung bulan. Burung ngawur. Ya Yes, jawabannya pokoknya nanti ikulah. setelah Nah, berantem. kuwi Semarang pokoknya. Kendal, Semarang. Oh, Semarang Semarang Kendal ya? Kendal. Biasanya Semarang Kendal. Kemarin sempat ditawani ke anu Mas, ke Pati Jawa Timur cuman kan Pati Jawa Timur melodi, Pati Jawa Timur. Kediri ya ya. Kediri. Kalau Kediri Jawa Timur bener. Pati ki capek pas kae. Kediri Mas ya, Kediri. Oh, Kediri, ya. Pernah ditawarin ke Kediri cuman ya kendalanya sama si Mbak Wedok lagi ngerjain skripsi. Jadi nggak bisa. Nah, terus sama Budgetnya ra candek. Oh itu juga budgetnya sambatan. ora sambatan sih. Tapi Ngepres daripada aku sensor mending aku gak mangkat. oh gitu. Jadi mereka si Fulen ini juga menganut sebuah paham nek sekiranya orang yang gak usah dipaksa no. Karena ya sekedar apa ya Mas ya. Cuman kan dukanya di dunia musik kan kadang orang nggak pernah ngehargain musik itu nggak sesimpel itu loh, caranya nggak bisa kayak mie instan gitu loh, digodok terus matang gampang cuman kan musik butuh proses, butuh kekompakan, apalagi dengan anggota sebanyak ini dengan porsi sedemikian rupa itu kan nggak gampang sampai latihan nah itu cuman kadang kita dalam ngulik sebuah lagu juga belum menemukan sebuah satu kata sempurna seperti itu. Daripada kita dihargain dengan harga yang murah banget, mending kita misalkan ada event gitu mending ikut dengan inisiatif kita sendiri daripada kita dihargain murah banget gitu loh. Ya. Ini juga menjadi menarik, kemarin kita juga sempat bahas di volume 1 dan 2 tentang bagaimana para musisi ini hidup dari musik dan mereka mencoba ada feedbacknya adalah menghidupi musik itu sendiri. Jadi di Siboli juga musisi-musisi ini punya harga diri dan juga kualitas ya. Jadi mereka itu imbang antara nih apa yang ditampilkan, apa yang menjadi ciri khas mereka juga nggak serta-merta datang secara langsung seperti itu. Mereka ada prosesnya, jadi tolong siapapun yang mau ngejob ya dihargai secara benar teman-teman kita seperti Fulen Congdut ya seperti itu. Oke, kita masih ada. Oh ini pertanyaan dari studio ya. Ada 2 pertanyaan dari studio. Yang pertama dari Mas Yudi. Mas Yudi apakah ada yang star syndrome? Oh star syndrome. Oh bagus nih, menarik. Fulen jarang orang kenal ya dulu. Sekarang beberapa orang udah ngerti. Kalau Congdut ini pasti Fulen nih. Ada yang star syndrome nggak? Mas ini cerita menarik Mas kayaknya kok di Star syndrome ki apa, Mas? Main lucu ya. Star syndrome itu ngartis ya. Star syndrome adalah ketika jenengan sudah menjadi terkenal, akhirnya jur langsung oh ya gaya kemaki jumu gitu. Kayak Ada nggak? kemaki pura kowe. Nggak ada sih Mas, cuman malah semakin dikenal kan tuntutannya juga semakin banyak. Yang sana minta ini Mas, ini kita kan juga menyesuaikan pasar juga sih Mas. Jadi tuntutannya itu semakin tinggi. Jadi ya semakin mumet gitu. Bukan kita enggak. Jadi ketika semakin terkenal bukan lagi semakin kemaki, semakin sombong, tapi ketika semakin terkenal kita semakin ada beban. Bebannya mereka adalah bagaimana memenuhi dari keinginan para fans yang ingin menjadi Fulen ini menjadi lebih baik seperti itu. Entah dari segi kualitas bermusiknya, entah itu dari kualitas mereka dalam melayani, apalagi di bidang wedding ya. Orang wedding itu identik dengan orang-orang yang Mas request ini dong, ada beberapa tamu yang tiba-tiba datang langsung pengen lagu ini. Nah ini mereka menjadikan itu sebagai sebuah tantangan baru. Tantangan ya, bukan beban tapi tantangan. Jadi untuk star syndrome kayaknya nggak ada, gitu ya. Oke, satu lagi pertanyaan dari studio. Oke, satu lagi. Satu dulu yang dari depan. Oke Mas, lagu yang paling susah dibawakan oleh Fulen. Pernah nggak ada requestan dari klien yang tiba-tiba wah ini angel banget nih gitu. Ada nggak? Ada Mas. Apa tuh? Langgam campur sari Mas. Oh Judulnya pernah. apa? Ceritanya kayak gimana? Dulu sih Mas. Dulu Mas. Heeh. Main di Limbangan. Untung mainnya sama Mas Gita Mas. Oh kebetulan ya. Kebetulan main sama Mas Gita. Mas Gita ini
termasuk penanggung Termasuk, jawab ya. Keroncongis. HMF juga Mas Gita, terima kasih. Terima kasih Mas Gita. Mas Gita produserin terus. Aku Ya, nek ora mau kita kei jalan kaos terus Bali tiap aku. minggu. Aku nek ora mau kei kaos Bali aku. Ah ya, ceritanya piye Mas? Ya itu Mas, tiba-tiba ada kayak nganu ya, apa? Ngantene ya? Seko nganten dan dari nganten mah telepon wah kayak podcast musik. Tiba-tiba request lagu itu Mas. Sedangkan setiap personel belum pernah ngulik lagu itu. Yang tahu hanya Mas kita Akhirnya dan Allah. terus akhirnya gimana Mas? Tetap dimainkan kah? Tetap dimainkan. Dengan seadanya atau kayak gimana? Aku ngrungokke ning mburi ya Mas, wah tangisan Mas. Sing metu suarane base Mas Gita totok deng deng. Iki ki opo? Itu Mas. Langgam. Lagu Oke. langgam paling susah Mas. Oke, satu lagi pertanyaan dari penonton sebelah sini, Mas, monggo. Tanya dong, gimana sih caranya tetap jaga kekompakan, sedangkan kemarin nih pas pandemi itu kan nggak ada job sama sekali gitu kan, terus meyakinkan teman-temannya kalau cuy masa depan kita tuh cerah bla bla bla, ayo terus latihan gimana sih? Nah, oke, saya ulangin dulu biar masuk ke kamera kita ya, ke audio juga. Mas, ini menjadi menarik karena kita sempat vakum di dunia hiburan, sempat vakum karena corona ya, hampir 1,5 tahun, hampir 2 tahun kayak gitu. Nah, bagaimana sih Mas cara jenengan menjaga kekompakan? Menjaga kekompakan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah piye sih meyakinkan teman-teman buat kita masih punya masa depan kok di dunia musik sih yang seperti ini. Yang tadi yang pertama kita balik ke tujuan dulu. Tujuan kan kita belajar bareng, hobi, senang-senang. Tapi untuk masalah job itu bonus lah. Untuk meyakinkan teman-teman sih cuma mungkin di pandemi ini kesempatan buat kita untuk meningkatkan kualitas kita. Jadi latihan terus mungkin setelah pandemi kita bisa menampilkan sebaik mungkin gitu. Jadi buat sekarang Fulen kayak gini nggak gitu. Fulen ada perkembangannya bagus nih gitu sebenarnya. Oke, luar biasa. Oke, luar biasa banget ya. Ini jadi mereka adalah caranya dengan meningkatkan kekompakan. Jadi selama pandemi latihan terus, ngulik beberapa lagu-lagu baru yang lagi hits dan up to date. Kersane ketika nanti pandeminya selesai, kita udah ada upgrade secara ilmu dan skillnya. Oke, saya akan panggil satu vokalis yang sudah lama. Beliau adalah Mbak Elsa katanya. Dia adalah vokalis pertamanya dari Fulen Congdut ini sendiri. Kita akan hadirkan. Kita masih punya beberapa menit ke depan. Monggo Mbak Elsa buat datang ke sini. Kita sedikit ngobrol dikit aja. Elsa Elsie. Elsa ini namanya Mas. Elsie julukannya. Nek pas nyanyi. Halo. Kalau ini kan ini Mas Arif nggak ada hubungan apa-apa kan? Saya boleh salim dulu dong. Oh iya. Alah. Weh, Alah. Hei, kau sih. Mbak Dewi. Ambune pop mie. Powi. Ambune pop mie. Piknik. Oh, balik piknik ya. Oh, sorry ya. Karo sayur lodeh. Halo Elsa, apa kabar? Halo. Elsa, ini saya sempat tadi disebut-sebut ya namanya menjadi vokalis pertama di Fulen. Sebenarnya bukan. Bukan juga. Bukan. Waduh. Vokalis dia- pertamanya itu Adalah? cowok. Laki Awalnya, nih. Iya, awalnya itu cowok, Mas Abes. Kemudian ada salah satu anggota dari Fulen yang japri saya, ayo El ikut gitu. Terus akhirnya si Elsa ikut nih. Murah, Mas Arwan sih yo. Iya. Nama padu Mas. Ya. Kenalan dulu dong. Namanya emang Elsa atau kemarin ada beberapa temen yang bilang Mas Elsie yang bener aja Elsie. Ngawur nih, sesekali. Elsie ya. Jelasin ke kamera coba, kenapa bisa disebut Elsie? Bukan Elsie. Astagfirullahaladzim. Perkenalan. Perkenalan Oh iya, dulu. perkenalan dulu ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Elsa. Elsa. Nama saya Elsa, biasa dipanggil Elsa juga. Kalau teman-teman nih mau sih semuanya Elsie ya. Saya dari Lebari, Jatisari, iya. Lagi koncone ketuane iki. Sampai kenal meneng hari. Tonggoku kok. Oh, tanggone. Iya. Oke, Lebari. Agak masak gitu.
tetangga Mas Agi itu. Iya, terus sekarang saya masih kuliah juga di salah satu universitas swasta. Oh, Di Semarang. kuliah. Ini yang nanyain si Elsa. Nah, monggo ini. Ini apa nih? Enggak, jangan dulu. Oke. Ini pertanyaannya agak serius. Iya. Soalnya kalau tak lempar ke yang dua ini, yang pertama mereka udah tahu jawabannya. Yang kedua, mereka juga bagian dari kita sebenarnya. Tapi makanya itu pengen tak tanyain ke Elsa aja. Menurutmu nih, pendapatmu buat musik festival itu sendiri kayak gimana? Menurut saya event ini tuh bagus banget gitu loh buat nampung seluruh musisi-musisi khususnya di Siboli. Kita juga bisa memperkenalkan ini loh, di sini tuh ada Fulan, di sini tuh ada Java Sugar, di sini tuh ada banyak sekali musisi-musisi yang mungkin kalangan-kalangan di luar Siboli itu belum tahu. Jadi ini tempat yang sangat bagus sekali buat musisi. Oke, karena bagus, besok Elsa biar gabung lah sama kita ya Mas. Gawe ke kopi ya. Kita yang belum ada posisi apa Mas? Bendahara belum ada. Bendahara wes loh. Ini nanti biar nanti dihubungi tim kreatif ya Sa. Meninggal. Oh, nemenin hostnya juga boleh. Kayaknya ini dari segi ngobrol ya. Kak Popo lah nanti temen. Yo sama siapa tahu ya. Nah, si Elsa sebelum ke Fulen pernah nggak gabung sama band lain? Atau emang aku tuh kayak cuman cover aja di rumah? Atau mungkin habis dulu pernah di band apa kayak gitu, pernah nggak? Oh iya, jadi sebelum kenal Mas Arif ini, dulu tuh Mas Arif guru saya di Rebana pas SMA. Rebana SMA. Beliau adalah penyanyi Rebana. Oh, berarti ada basicnya itu? Enggak. Ini dulu di SMA itu cari vokalis ceritanya. Cari vokalis kebetulan. SD yo. Iya. Iya. Enggak, maksudnya kan karena cari vokalis terus sebisa mungkin kita pelajarilah lagu rebana-rebana gitu. Oh, Rebana, tapi bener-bener nyanyi yang qosidah kayak gitu-gitu ya? Ya sebisa mungkin lah. Oh, kita akan coba. Mau ada yang denger ya? TPO. Mau ada yang denger ya si Elsa nyanyi qosidah? Mas, mic-nya bisa nyala nggak sih Mas? Mas Nanang, mic-nya Oh mungkin bisa nyala durasi ya. bisa. Durasi. Mic-nya di belakang. Dikit aja. Kita masih punya 6 menit ya. Iya. 6 menit. Udah hilang basicnya ya. Ya apa ini menarik karena ini orang keroncong, orang dangdut, congdut ya, orang congdut. Tapi berangkat dari Rebana dulu. Ini menarik nih. Satu sidik we tentang perkosidahan nasional. Coba deh. Ah, males sih ya. Kayaknya enggak kosidah. Aduh. Sidik depannya apa? Makadir gitu. Iya kan bener kan? Ada tuh. Ayo coba Coba ya. Coba, Sa. Lagu yang paling inget ya apa ya Mas ya? Apa? Pria idaman dangdut. Ya Happy Bell Colby. Ya cobi yuk. Ini dia Elsa dengan Aku mutung ya Mas. rebananya ya. Coba Sa. Aku tak cosplay kan. Cek. Iya. Nyala nggak? Nyala. Udah nyala. Ya Habibal Qalbi, ya Khairul Baraya. Udah ya. Golek ibuku kae to. Oh, kok malah dijak ibu-ibu kehamilan ya? Golek mbokku iki nek yang model ngene iki. Yes. Oke, terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Fulen. Oke. Sebelum kita closing, saya akan mengundang seluruh dari personil Fulen buat masuk ke frame dulu. Sambil nanti dikenalin satu-satu biar langsung pegang alatnya masing-masing. Dan teman-teman kreatif juga siap-siap buat ngeberesin meja dan lain-lainnya. Kita akan segera melihat dari Fulen perform ya. Langsung aja dipanggil satu-satu Mas biar masuk ke frame. Ada siapa? Ada Mas Ewo. Mas Ewo mana Mas Ewo? Oh, Mas Ewo yuk. Masuk ke Terus ada Mas Wawan. Halo, ini Mas Di Ewo drum. sedang apa nih? Mas Wawan di drum kayak kapok rokoknya juga. Mau dijoli Mas. Daung. Mas Wawan. Ada Mas Wawan di drum. Halo Mas Wawan. Aku lewat kono.
Lah ngono lho. Ya. Kan jadi basicnya dagelan kabeh, Mas. Basicnya dagelan kabeh. Basicnya dagelan kabeh. Siap. Terus ada Arwan Maulana. Maulana. Dia di bass, Mas. Oh, di bassnya. Nah, bassnya. Halo Mas Arwan. Terus ada Febri. Febri doble. Ini lihat kamera sih. Astagfirullah. Woi Kristen Bi. Tolong sensor ya Mas ya. Non Mas. Sarkas. Ada Yabian. Kini cak pocok lali aku. Merek simbal nih. Halo Jabian. Yabian. Terus ada Tegar. Tim nganu ya, kursi. Ya Thomas panggonan sak meniki kebak. Oke. Ada Novi di vokal 2. Babone. Aku meh muni ngono rape tak mon. Mas aku ngantuk kok. Keturunan rawo. Dah ya. Oke. Ini semua adalah format komplitnya dari Full Encong Dut. Tim foto. Nih foto sekali dong. Foto sekali dong buat di depan. Santai aja Mas, lagi santai. Ini berarti ada berapa personil Mas? 4. Ada 9 plus 1 ya berarti. 9 plus 1 10 11 mbek sampean bal-balan yo. Besok. Thailand. Oke, kita foto dulu sekali. Sparingan minor. Saya juga mau berterima kasih buat para sponsor yang malam ini sudah luar biasa. Ada Sibo Local Fest. Terima kasih Sibo Lokal. Ada Alicia Store. Ini toko thrifting juga ini Alicia Store, luar biasa. Terima kasih Alicia. Ada Daulat Cafe. Daulat Cafe luar biasa. Saya tunggu kita buat collab. Nunut Gonde juga siap, enggak apa-apa. Terus ada lagi Urban Thrifty Day. Apa tuh Urban Thrifty Day? Oh sama ya, thrifting juga ya. Oke. Satu lagi sama Jatisel. Jatisel luar biasa. Terima kasih kuotanya yang selalu support kita setiap minggunya. Terima kasih Jatisel. Luar biasa. Nah, untuk besok kita masih open sponsorship buat siapapun yang mau sponsor buat acara kita. Luar biasa, tetap kita tunggu, entah itu dalam bentuk cash money atau dalam bentuk apapun ya. Kita tetap support deh, pokoknya diterima kabeh. Nah, satu kata-kata terakhir buat teman-teman semuanya, kita akan tetap menghidupkan permusikan Siboli lewat podcast. Dan sebelum kita menuju ke Hold Music Festivalnya di bulan Agustus, kita akan selalu mendatangkan beberapa bidang tamu yang setiap minggunya tetap kita update. Nah, update-nya di mana? Kita ada di Instagram di @holdmusicfestival, atau kita nanti bakal update juga dari beberapa platform seperti YouTube dan juga yang lainnya. Maka dari itu pantengin aja terus. Oke, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah ada di studio. Terima kasih semua kru yang bertugas, terima kasih buat tim kreatif. Salam dari saya, selamat malam dan sampai jumpa. Kita akan dengar live-nya langsung.